Lintas Banua sepekan kembali ke hadapan Anda. Pemirsa, permasalahan kebun raya Banua yang berlokasi di kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalsel hingga hari ini masih menjadi polemik. Oleh sebab itu, Komisi 3 DPRD Kalsel mengusulkan untuk membentuk tim sehingga permasalahan tersebut cepat selesai. Permasalahan lahan kebun raya Banua di kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan hingga saat ini tak kunjung terselesaikan. Apalagi saat ini tingkat kunjungan di kebun raya Banua dari tahun ke tahun mulai meningkat, sehingga kedepannya perlu ada pengembangan kawasan, namun sayangnya masalah lahan masih menjadi kendala. Hal itu terungkap saat Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan menggelar rapat dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin belum lama tadi. Menurut Ketua Komisi 3, Sahrujani, agar permasalahan lahan kebun raya Banua tidak berlarut-larut, alangkah baiknya dibentuk tim aset. Kita menyarankan untuk dibentuk tim biar persoalan ini cepat selesai. Karena kita melihat animo masyarakat yang datang ke kebun raya ini peningkatannya itu sangat signifikan dan pendapatannya juga sangat lumayan. Jadi kita perlu kepastian tentang lahan-lahan yang bermasalah di kebun raya ini. Salah satunya DPRD menyarankan nanti untuk dibentuk suatu tim aset untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sementara itu, Sekretaris BRIDA Kalsel, Firman Syah, berharap sangat meminta dukungan kepada DPRD Kalsel agar kedepannya bisa mengembangkan kebun raya Banua, apalagi kebun raya Banua juga sudah mendapat penghargaan sebagai kebun raya terbaik kedua se-Indonesia. Di samping itu juga, tingkat kunjungan dari tahun ke tahun juga terus mengalami peningkatan. Terhitung dari tahun 2022, jumlah pengunjung mencapai 108.000 orang lebih. Dan di tahun 2023, terhitung sampai 19 Juli, sudah mencapai 117.300 orang lebih. Sedangkan dari sisi pendapatan daerah tahun 2022, dari target hanya 380 juta, terrealisasi 778 juta lebih atau melampaui target. Sedangkan di tahun 2023, dari target 800 juta, sudah terrealisasi sebesar 903 juta lebih. Dan perlu kami sampaikan Pak progresnya bahwa di tahun 2022, Kebun Raya Banua ini jumlah pengunjungnya itu 108.724 orang Pak. Setahun. Nah, sedangkan di tahun 2023 ini Pak, sampai dengan bulan Juli ini sudah 117.300 orang yang berkunjung ke sana. Nah, sedangkan dari sisi pendapatan asli daerah, di tahun 2022 itu sebenarnya kami ditargetkan hanya 380 juta. Namun di dalam realisasi sampai Desember 2022 itu kami mencapai 778 juta 518 ribu rupiah. Artinya kami naik 200% lebih Pak. Nah, di tahun 2023 ini kami ditargetkan 800 juta Pak. Tapi sampai dengan 19 Juli kami sudah mencapai 903 juta 192 ribu sekian. Jadi artinya sampai dengan insya Allah di akhir tahun kami bisa menembus angka 1,2 sekian M lebih untuk pendapatan asli daerah. Nah, karena itulah, karena sekarang kebun raya ini sudah dikenal oleh masyarakat Kalsel, kami meminta dukungan di dalam hal pembangunan dan pengembangan kebun raya di sana. Karena kami perlu berbenah, kemarin kami Muhail, Banjar TV. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, rencana pembangunan 5 jembatan penyeberangan orang atau JPO di Kota Banjarmasin sudah mengantongi studi kelayakan dan dokumen rancang bangun rinci sebagai dasar bagi pemerintah kota untuk merealisasikannya. Sementara itu, selain jembatan penyeberangan orang di kawasan kampus UIN Antasari, JPO lainnya juga akan direalisasikan. Kami hadirkan informasinya untuk Anda. Di Kota Banjarmasin rencananya akan dibangun jembatan penyeberangan orang atau JPO di ruas jalan nasional di Kota Seribu Sungai. Rencana pembangunan 5 JPO itu sudah mengantongi studi kelayakan dan dokumen rancangan bangun rinci sebagai dasar bagi pemerintah kota untuk merealisasikannya. Yang mana rencana membangun JPO itu sudah ada sejak tahun 2017, namun tidak semua dari 5 titik JPO itu dibangun. Pihak Dinas PPR Kota Banjarmasin akan mereview kembali detail engineering desain dan studi kelayakan yang ada.
desain tahun 2012 ya, jadi sudah ada beberapa perkembangan kota gitu ya. Kemarin dari arahan dari kita itu memang harus kita lakukan review desain, review analisis kelayakan dan juga review untuk desain. Kan ada di Gedung Mall di Hasan Basri ya, satunya di Insinyur ya. Nah mungkin coba dinilai lagi, direview kembali lah kita harus, karena perkembangan kota kita ini kan cepat banget ya. Jadi memang harus disesuaikan dengan itu. Yang paling penting adalah kelayakan gitu ya, kelayakan dan dari sisi apakah dari sisi sosial masuk, dari sisi struktur dari lalu lintas, semua harus dilihat. Ia memastikan dengan adanya review atau kajian kembali, maka beberapa rencana membangun JPO akan segera diwujudkan Pemko Banjarmasin. Pembangunan JPO di Banjarmasin bukan ikut-ikutan tren atau wacana baru, karena rencana JPO di Banjarmasin ada jauh sebelum yang lain membangun. Risna, Banjar TV. Pemirsa, Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin menyebut penanganan oprit jembatan Komplek Bakula di Jalan Ahmad Yani kilometer 5 masih menunggu rekomendasi tim ahli bidang Wasbang. Sementara itu, adanya kesalahan pembangunan jembatan akan menjadi evaluasi pembangunan selanjutnya agar tidak terulang kembali. Penanganan oprit jembatan Komplek Bakula yang menutupi trotoar menunggu rekomendasi tim ahli oprit jembatan. Komplek Bakula yang menutupi trotoar di Jalan Ahmad Yani kilometer 5 Banjarmasin masih belum bisa dilakukan penanganan. Hal ini dikarenakan saat ini masih dilakukan evaluasi dan menunggu hasil penilaian tim ahli, sehingga pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Banjarmasin masih belum mengambil langkah. Hal ini seperti disampaikan Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin Suri Sudarmadiah beberapa waktu lalu saat berada di gedung DPRD Banjarmasin. Itu sudah coba kami akan. Oh, yang jembatan yang kami sedang kemarin. Ya, itu. Jadi ada bakula gitu ya, ada beberapa titik itu di samping ini. Memang gini. Apa yang itu perlu evaluasi tersendiri ya. Tapi kalau secara teknis ya, secara desain itu memang sudah sesuai aturan ya. Sekali lagi Suri menegaskan belum memastikan langkah yang diambil pihaknya untuk penyempurnaan jembatan tersebut. Pihaknya masih akan mengevaluasi terkait pembangunan jembatan untuk penanganan, apakah harus dilakukan penyesuaian atau seperti apa, termasuk melihat hasil rekomendasi dari tim penilai ahli terlebih dahulu. Murtasiah, Banjar TV. Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin Suri Sudarmadiah menyatakan evaluasi terhadap oprit jembatan Bakula kawasan Ahmad Yani kilometer 5 akan dilakukan secara menyeluruh baik bangunan telah dibangun atau belum, yang mana semua memerlukan waktu dan tidak bisa seperti membolak-balikan tangan supaya dalam mengambil langkah tak menjadi masalah. Sebelumnya PUPR Banjarmasin berjanji akan mengevaluasi pembangunan jembatan yang opritnya menutupi trotoar tersebut agar memberikan rasa kenyamanan bagi pejalan kaki. Nanti coba kami evaluasi kembali dengan tim penilai ahli ya, tim penilai ahli agar nanti bisa bagaimana untuk penyesuaian itu baik antara jembatan dengan trotoarnya. Itu ada jadi satu kesatuan gitu. Jadi buat sendiri. Insya Allah itu segera kami tindak lanjuti. Terima kasih sudah itu memang bagian dari yang harus kami segera selesaikan. Diketahui pula pembangunan jembatan itu secara struktur dan desain mengikuti properti yang sudah dianjurkan supaya air tetap mengalir lancar di bawah jembatan. Hal itu dilakukan agar penempatan posisi untuk permukaan air tertinggi dapat masuk, tidak boleh mengurangi lebar sungai dan ada pancangan terpasang di tengah sungai. Murtasiah, Banjar TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin turut menyemarakan rangkaian gerakan nasional kemitraan penyelamatan air sebagai salah satu komitmen menjaga sungai sebagai sumber kehidupan. Sementara itu, Ketua DPRD Banjarmasin Harwi Wijaya meminta pemerintah kota dalam hal ini dinas terkait untuk segera merealisasikan dan menyelesaikan pekerjaan normalisasi sungai di kawasan Jalan Veteran. Menyambut peringatan 10 tahun World Water Forum WWF, Wali Kota Ibnu Sina di Taman Teluk Layan Banjarmasin membuka kegiatan susur dan bersih-bersih sungai bertema Sungai Bersih untuk Kehidupan dan Alam. Kegiatannya ditandai menanam pohon, dilanjutkan susur sungai dan bersih-bersih di Sungai Kelayan Banjarmasin,
Kamis 27 Juli 2023. Menurut Ibnu Sina, ini dalam rangkaian gerakan nasional Kemitraan Penyelamatan Air adalah upaya untuk menuju 10 tahun World Water Forum 2024 di Bali mendatang. WWF sendiri dilaksanakan serentak hari ini pada seluruh sungai di Indonesia, di Kota Banjarmasin dalam bentuk susur sungai dan bersih-bersih sungai. Nanti sampah yang terkumpul akan dicacah oleh bank sampah. Pemko berkomitmen untuk bersama dengan seluruh warga menjaga dan merawat sungai, karena sungai ini adalah bagian dari air kehidupan. Ini kita melaksanakan rangkaian dari KPA, Gerakan Nasional Kemitraan Pengelolaan Air, dan ini adalah upaya kita untuk menuju World Water Forum ya 2024 di Bali, sehingga rangkaian ini dilaksanakan di Kota Banjarmasin dalam bentuk susur sungai dan bersih-bersih sungai. Nanti sampah yang terkumpul ya, dicacah ya oleh bank sampah kita. Kemudian ada edukasi juga kepada masyarakat supaya jangan buang sampah ke sungai. Kemudian kita berharap kegiatan ini bukan hanya insidental. Insidental itu penting, tetapi lebih penting lagi kalau kemudian bisa rutin melaksanakan kegiatan bersih-bersih dan susur sungai. Dan mudah-mudahan kami komitmen untuk sama-sama dengan seluruh warga agar menjaga sungai kita, karena sungai ini adalah bagian dari air kehidupan yang kita jaga, kita rawat. Dan kami berharap kita sebagai warga kota yang peduli, apalagi sudah berkomitmen menjadikan sungai sebagai beranda depan kota, waterfront city, itu sopan kita orang Banjar kalau misalnya sungai kita rigat, sungai kita kada bersih. Turut hadir dalam kegiatan Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, Kepala DLH Prop Kalsel, Forkopimda, serta jajaran terkait. Eko Anggoro, Banjar TV. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Usai jeda berikut akan kami hadirkan PT PNM komitmen berikan pelatihan kepada UMKM.